yang menurut saya cukup berat ya, mengenai update sistemik terapi pada HER2 positif subtype breast cancer and bagaimana hal tersebut mempengaruhi tindakan operasi kita. Tolong mungkin skillnya di fullkan dulu. Yang kanan bawah deh. Ya. Sudah? Belum. Terlihat? Agak terpotong. Mungkin di setting ulang kembali. Ini di saya tidak terpotong sih, Dokter Igun. Coba sebentar. Visualnya di sini terpotong. Terpotong ya? Kenapa ya? Ya sudah ya. Bisa. Oke. Ya. Oke. Ya. Jadi topik yang dibawakan yang akan saya berikan atau yang saya bawakan ini cukup berat, yaitu mengenai HER2 positif breast cancer. Seperti kita ketahui bahwa ternyata penanganan dari kanker payudara ini tidak sesimpel yang selama ini kita pelajari ya. Tapi kalau mau dibikin simpel ya simpel. Tetapi seperti tadi saya terkesan sekali dengan materi dari ID, yaitu mengenai bagaimana kita sebagai dokter berhadapan dengan pasien itu memang ternyata kompleks sekali. Banyak hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita pelajari di bangku kuliah ya. Jadi bagaimana kita menerima kemajuan pengetahuan yang begitu pesat, terutama untuk kanker payudara ini, di mana setiap 2 tahun mungkin akan ada guideline baru, kemudian ada obat-obat baru, kemudian bagaimana kita menyesuaikannya dengan keadaan pasien kita. Dan bagaimana caranya kita menghindari atau memberikan suatu terapi yang sebenarnya optimal sama pasien, tetapi juga dengan tetap menjaga kejujuran. Kemudian satu hal yang penting adalah apabila kita berhadapan dengan terapi pada kanker payudara, sebenarnya pada intinya akhirnya, terutama untuk tipe-tipe di mana dia agresif, kita kan harus berpikir mengenai finansial atau keuangannya pasien sendiri ya, menjadi satu masalah yang harus dipikirkan, di mana di negara-negara maju itu tidak menjadi masalah buat dokter, karena dokter tidak berpikir seperti itu, tetapi kita di Indonesia terpaksa harus berpikir seperti itu, sehingga pengobatan yang kita berikan itu harus pas. Tetapi tidak apa-apa, ini saya akan membawakan hal yang terbaru mengenai terapi HER2 positif pada breast cancer. Jadi yang pertama adalah saya akan sampaikan dalam outline saya itu adalah mengenai primary systemic era pada HER2 positif breast cancer, di mana tidak saja pada pasien yang inoperable, tetapi juga pada pasien yang operable. Kemudian apabila kita melakukan hal tersebut, bagaimana hal tersebut mempengaruhi planning operasi kita, kemudian yang terdiri dari surgery, apakah itu breast conserving surgery atau mastektomi, kemudian terhadap axillary dissection, karena ini mungkin nyambung dengan 2 webinar series yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Sandi Karsa bersama dengan ID Makassar, kemudian radioterapi, kemudian bagaimana hal tersebut juga mempengaruhi terhadap pemberian terapi selanjutnya setelah pasien menjalani operasi. Apakah kita akan melakukan deeskalasi atau melakukan eskalasi terapi? Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa saya tidak mempunyai konflik of interest ya, karena topik yang dibawakan ini adalah breast cancer dengan HER2 positif. Kemudian seperti kita ketahui bahwa sistemik kemoterapi pada breast cancer ini sebenarnya sudah tidak asing buat kita, terutama untuk pasien-pasien locally advanced breast cancer dengan tipe apapun, pemberian kemoterapi akan diberikan terdepan atau terlebih dahulu, seperti tadi kuliah dari Dr. Dim, apabila pasiennya saja sudah datang dengan palpable mass, itu berarti kan ukuran tumornya sudah cukup besar ya, minimal 1 cm ke atas, berapa sebenarnya tumor yang sudah ada, apalagi pada locally advanced breast cancer. Inilah salah satunya yang menjadi pemikiran mengapa diberikan
kemoterapi terlebih dahulu pada pasien-pasien dengan locally advanced breast cancer. Kemudian era berikutnya adalah diberikan untuk mencapai safety margin pada tindakan-tindakan operasi kita. Misalnya pada T3 di mana proporsi antara ukuran tumor dengan payudaranya itu lebih dari 50%. Kemudian juga adanya keinginan pasien untuk mempertahankan payudaranya atau suatu tindakan-tindakan breast conserving surgery di mana kita berhadapan dengan margin. Nah, primary systemic therapy ini mulai diberikan. Tapi yang terbaru adalah ternyata sekarang selain tujuan untuk merubah bentuk tindakan operasi kita atau menurunkan extended operasi dari mastektomi menjadi BCS, ternyata primary systemic therapy ini kemudian menjadi suatu bahasan yang menarik buat para peneliti, terutama untuk pemberian kemoterapi. Di mana saat ini pemberian dari neoadjuvan terapi atau primary systemic therapy ini tidak saja diberikan pada pasien-pasien yang locally advanced atau ingin mempertahankan payudaranya dengan breast conserving surgery, tetapi juga pemberiannya menjadi meluas, diberikan kepada tipe-tipe high grade atau agresif ya, tipe-tipe agresif yaitu yang seperti kita ketahui adalah tipe HER2 triple negatif dan high grade estrogen receptor breast cancer yang diketahui nanti dari pemeriksaan seperti tadi Dr. Ira sampaikan bisa dengan immunohistochemistry atau dengan mammaprint. Kemudian goalnya sebenarnya adalah menurunkan ekstensi dari surgery, kemudian sebagai guide untuk memberikan terapi adjuvan radiasi. Kemudian berikutnya lagi hal tersebut digunakan untuk para klinisi yang bergerak di clinical trial untuk menggunakan hal tersebut sebagai suatu penelitian ya atau suatu in vivo eksperimen di mana kita bisa memprediksi kita mau memberikan terapinya bagaimana, mau eskalasi atau deeskalasi sesudah surgery ini dilakukan. Dokter Yohana, ya? Screen-nya masih terpotong, Dok. Screen-nya masih terpotong? Iya. Bagaimana ya? Sebentar. Kok terpotong? Ini sudah terlihat belum? Ya. Oke. Ya, makasih. Oke, sudah tidak terpotong ya? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan suatu hal yang baru bahwa pada dunia surgical oncology kita selalu mengenal ini adalah suatu basic principle surgical oncology yang di launching oleh Kedi pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa in the world of surgical oncology, biology is king, selection is queen, technical maneuver and the prince and princess, occasionally the prince and the princess tries to usurp the throne. They almost always fail to overcome the powerful force of king and queen. Ini mungkin adalah salah satu jawaban di mana pertanyaan dari pasien adalah pasien sudah dilakukan mastektomi, sudah dilakukan axillary clearance, diberikan kemoterapi, kemudian kok masih terjadi residif. Nah, di sini awalnya adalah bagaimana sebenarnya biologi molekuler dari tumor itu menentukan hasil akhir atau survival rate dari pasien. Sehingga beberapa penelitian yang disampaikan melalui meta-analysis result ya, dari collaborative trial of neoadjuvant cancer, ada CBG, NSABP, kemudian IORTC, dan lain-lain, itu memperlihatkan bahwa ternyata pemberian primary systemic therapy yang mencapai pathological complete response itu mempunyai survival rate yang baik terhadap pasien. Itulah mengapa awal-awalnya pada kelompok-kelompok high risk kemudian timbul pemikiran untuk diberikan primary systemic therapy dahulu. Nah, ini adalah accelerated drug approved by use of PCR adalah mungkin ini adalah suatu hal yang sangat penting diberikan primary systemic therapy pada populasi yang diberikan neoadjuvan karena ternyata mempunyai clinical benefit. Jadi pasien itu mempunyai early access yang selama ini kita harus operasi dulu.
Sehingga biasanya kan kalau habis operasi tentu akan menunggu penyembuhan luka operasi, kemudian juga menunggu hasil patologi anatomi, kemudian juga berbagai hal ya, belum lagi kalau misalnya operasinya ternyata ada sedikit masalah, misalnya komplikasi, apakah itu nekrosis flap dan sebagainya, sehingga pasien menjadi terhambat untuk mendapatkan akses sistemik drug. Kemudian juga mendorong perkembangan dari obat anti kanker sendiri. Jadi seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini penemuan obat-obat kanker itu selalu berkembang terus, terutama untuk breast cancer yang menjanjikan karena angka kejadian breast cancer sendiri yang cukup tinggi, sehingga evolusi atau perkembangan penemuan obat baru itu hampir selalu berkembang setiap tahunnya, seperti kita dengar tadi ya terapi-terapinya. Tetapi ada beberapa hal yang kontra juga. Ternyata pada penelitian yang dilakukan tadi, seperti yang multi meta-analysis tadi, ternyata tidak ada relationship yang jelas antara pathological complete response dengan long-term outcome. Kemudian kita juga harus hati-hati karena kita mengekspos pasien terhadap zat-zat yang toksis. Padahal belum jelas efikasinya. Kemudian tentu saja kalau misalnya satu pasien mendapatkan suatu terapi kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, pasti akan mempunyai potensial negatif impact dari perkembangan dari obat tersebut. Ini adalah guideline ESMO yang terbaru, seperti tadi Dr. Dim sampaikan, bahwa dahulu kala kita selalu beranggapan bahwa operable breast cancer itu pengobatannya adalah operasi. Bahkan operasi seluas-luasnya apabila kita perhatikan dalam sejarah bahwa operasi itu pertama-tama mulai dari yang minimal, kemudian jadi sangat supraradikal, kemudian akhirnya mundur lagi, sampai nanti akan kita lihat di akhir presentasi ini bahwa mungkin suatu saat tidak akan ada lagi mastektomi atau operasi pada breast cancer. Itu masih suatu hal yang question mark. Nah, pada penanganan early breast cancer itu sekarang kita bagi menjadi tumor-tumor yang ukurannya kecil, di mana kita bisa melakukan surgery dengan optimal dan bisa melakukan breast conserving surgery, mungkin kita tidak akan memasukkan primary systemic therapy terlebih dahulu. Tetapi seperti yang kita temukan di klinik, pasien-pasien kita ini ukurannya biasanya adalah lebih dari 2 cm. Sebenarnya pada beberapa pasien itu bisa dilakukan suatu optimal surgery. Artinya baik itu berbentuk BCT ataupun mastektomi. Tetapi dalam era yang sekarang, di mana pemberian primary systemic therapy pada high grade tumor atau high risk tumor itu menjadi lebih awal, maka kita harus memperhatikan biologi molekuler dari tumor tersebut. Jadi kalau seperti kemarin 2 webinar sebelumnya, Dr. Gunawan, Dr. Farida itu berbicara mengenai bagaimana mendapatkan suatu sampel untuk mendiagnosis tumor yang adekuat, itu adalah inti dari semua manajemen kanker payudara. Jadi biopsi itu menurut saya bukan suatu hal yang simpel ya, biopsi itu adalah suatu hal yang besar karena dari situlah segala sesuatunya bermuara. Nah, di sini pada ESMO guideline yang terbaru, dia menganjurkan adanya pemberian systemic induction therapy. Systemic induction therapy dalam hal ini ya tentu saja harus adekuat atau proper ya, harus tepat. Jadi memang harus berdasarkan hasil pemeriksaan biologi molekuler tersebut, apakah itu berbentuk immunohistochemistry atau mau diperiksa dengan gen expert atau mamaprin dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah hal ini. Kalau pasiennya datang ke ahli bedah, kemudian kita memberikan primary systemic therapy, seperti yang saya alami, itu banyak pasien yang masih merasa bahwa beliau itu tidak ingin sebenarnya dipertahankan payudaranya. Karena ketakutan akan terjadinya kekambuhan pada tumor itu menjadi lebih besar. Belum lagi ini suatu hal yang baru buat mereka. Jadi ketika menanyakan, ya menurut saya adalah suatu hal yang wajar ya, ketika pasien didiagnosis suatu kanker, pasti dia akan meminta second, third, fourth, fifth opinion. Itu adalah merupakan hak pasien. Kalau saya tidak pernah merasa berkeberatan. Jadi banyak yang bilang, saya ini nggak mau kecentilan lah dok, sekarang kalau diagnosis saya adalah breast cancer tumor, saya ingin dilakukan operasi saja atau mastektomi saja. Nah, pada kelompok-kelompok inilah yang kita harus memberikan suatu edukasi kalau memang pasiennya kira-kiranya akan bisa mengikuti
template atau planning terapi kita dengan optimal ya, nanti saya akan memperlihatkan karena pengobatannya itu akan menjadi rumit dan mahal. Nah, maka salah satu kegunaannya memberikan primary systemic therapy walaupun pasien tersebut tidak mengharapkan BCT, kita akan melihat adanya suatu residual tumor burden pasca primary systemic therapy yang nantinya kegunaannya adalah untuk eskalasi dan deeskalasi terapi untuk pasien tersebut. Nah, ini salah satu guideline-nya adalah pada HER2 positive breast cancer yang operable sekalipun, pemberian preoperatif kemoterapi ya, karena dia tipe HER maka kita memberikan targeting terapi trastuzumab, bahkan sekarang adalah dual action dengan pertuzumab. Goalnya adalah pathological complete response. Kalau pathological complete response ini tercapai, kita mungkin akan bisa lebih de-escalation. Jadi artinya terusin aja terapi trastuzumabnya atau dia berbarengan dengan pertuzumab. Tetapi kalau misalnya ternyata tidak tercapai pathological complete response, maka pasien tersebut harus mengalami eskalasi terapi, yaitu diberikan TDM1. Jadi ini adalah salah satu penelitian yang sederhana yang sebenarnya kami lakukan di Hasan Sadikin, merupakan unpublished data karena kami masih harus mengolah data tersebut dan mencari masih mendiskusikan beberapa item yang penting. Kami melakukan penelitian mengenai primary systemic therapy pada pasien-pasien dengan HER2 positif operable breast cancer yang datang ke RSHS. Kemudian ini adalah hasilnya. Jadi penelitian ini dilakukan tahun 2015 dan baru berakhir tahun 2019 Desember karena kita mencoba mencari overall survival ataupun disease free survival. Jadi ini adalah umur pasien. Dari hasil yang kita dapatkan, ternyata yang paling penting dari tipe HER itu adalah status hormonal status. Jadi pada HER2 positif, ada yang HER2 yang hormonal reseptornya positif, ada yang negatif. Ternyata ini sangat penting peranannya. Pada pasien-pasien dengan hormonal status yang positif, itu ternyata memiliki kemungkinan untuk pathological complete response lebih rendah dibandingkan dengan tipe yang estrogen reseptornya negatif. Hal ini mungkin berhubungan dengan biologi molekuler, di mana pasien-pasien dengan HER2 positif dan hormonal reseptor positif itu banyak terjadi suatu crosstalk dan sebagainya, hal-hal yang saling mempengaruhi efektivitas satu dan yang lainnya, yang secara biologi molekuler itu cukup rumit dan masih dalam penelitian. Ini adalah type of surgery antara pasien yang mendapatkan primary systemic therapy dengan yang tidak mendapatkan primary systemic therapy ya, antara yang sebelumnya kita akan lakukan mastektomi 144, ternyata setelah diberikan primary systemic therapy turun menjadi 83. Sehingga memang ada hubungan antara pemberian primary systemic therapy ini dalam perubahan tindakan bedah. Walaupun demikian, kami melihat bahwa pemberian dari primary systemic therapy itu, even mencapai pathological complete response, ternyata tidak terlalu bermakna ya terhadap terjadinya suatu disease free survival. Jadi dalam penelitian kami, walaupun memang kemungkinan untuk terjadinya suatu kekambuhan itu menjadi lebih sedikit pada pasien yang primary systemic therapy mencapai complete response, tapi secara statistik tidak signifikan. Jadi seperti kita lihat di tabel di sini, dia memang berjalan beriringan. Kemudian nanti memang pada satu saat mendekati tahun-tahun kelima, sebenarnya angka kekambuhannya hampir mirip-mirip saja. Ini hazard function-nya. Kemudian dengan memperhatikan hormonal status, memang kami melihat adanya perbedaan yang sangat bermakna antara pasien yang HER2-nya positif dan hormonal reseptornya positif dengan pasien yang HER2-nya positif tapi hormonal reseptornya negatif. Itu tentu saja lebih baik yang hormonal reseptornya negatif, sama dengan penelitian-penelitian yang dirilis di jurnal-jurnal internasional. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau melakukan primary systemic therapy pada pasien-pasien dengan operable breast cancer, early breast cancer dan HER2 positif, banyak hal yang harus kita diskusikan pada pasien. Ya, pertama tentu initial assessment-nya harus adekuat, jadi tidak bisa sepotong-sepotong. Kemudian kita juga harus mendiskusikan pada pasien preference segala halnya, apakah dia memang ingin ya mempertahankan payudaranya atau dia ya sudahlah mastektomi saja. Kemudian yang paling penting adalah sebenarnya finansial. Jangan sampai hal ini karena kita ingin melakukan hal tersebut ya
kita menjadi tidak memperhatikan financial toxicities dari pasien karena itu mempunyai impact yang besar juga terhadap survival. Jadi mungkin ini untuk sejawat-sejawat saya juga yang bedah onkologi, kita setiap hari berhadapan dengan pasien-pasien ini di poliklinik ya, yang mengandalkan asuransi atau jaminan kesehatan atau BPJS. Tentu saja hal ini menjadi sulit karena beberapa hal yang nanti harus kita lakukan ini harus diambil dari kantongnya sendiri dan itu bukan suatu uang yang sedikit ya, yang tentu saja kadang-kadang trainee saya itu bercanda gitu ya. Jadi kayaknya lebih sakit membeli obat itu daripada tidak gitu ya. Jadi karena saking mahalnya obat-obatannya, kemudian prosedur yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus melakukan follow up dari respon dari primary systemic therapy yang kita lakukan, kemudian melakukan surgical assessment berdasarkan hasil dari hasil primary systemic therapy kita, dan selanjutnya adalah menentukan pemberian terapi kelanjutannya, apakah mau deeskalasi atau eskalasi surgery. Jadi ini saya mengulang sedikit saja bahwa pemberian primary systemic therapy tentu saja harus berdasarkan data yang adekuat yang diambil dengan core biopsi. FNAB tidak bisa kita mengandalkan FNAB karena FNAB itu adalah dari sel ya, sehingga kita tidak bisa mengakses grading, tidak bisa mengakses HER2 status dan sebagainya, mungkin walaupun ada tetapi tidak adekuat. Jadi guideline internasional sendiri menganjurkan untuk melakukan suatu core biopsi, bahkan menambahkan klip yang sampai saat ini saya nggak tahu di Jakarta ya, tapi di Bandung sendiri belum masuk, baru katanya bulan September lah akan ada klip. Ya, karena kita harus apabila kita melakukan core biopsi, kemudian akan memberikan primary systemic therapy, kita harus tahu di mana kita nanti akan mengevaluasi daerah tersebut. Kalau tanpa penandaan akan sulit ya buat kita dan buat teman sejawat radiologi juga untuk mengakses respon di daerah mana tumor bed-nya akan berada. Apalagi kalau nanti terjadi pathological complete response secara MRI ataupun secara USG, sehingga memang klip itu sebenarnya harus. Kemudian cytological examination ini hanya diterima untuk melihat penyebaran ke kelenjar getah bening. Jadi kalau secara klinikal kita mendapatkan di USG ada pembesaran kelenjar getah bening, maka kita harus melakukan biopsi di situ. Ya, beberapa teman sejawat ada yang berani melakukan dengan core biopsi, tapi dengan jarum yang lebih kecil ya, mungkin ukurannya 16 gitu. Tetapi kalau misalnya takut ya lakukan saja dengan FNAB untuk melihat status dari kelenjar getah bening di aksila. Ini nanti penting, kita akan lihat ke depannya. Kemudian tadi seperti Dokter Ira sampaikan, genomic signature itu kalau di luar negeri kayaknya mandatory, harus dilakukan. Bagaimana dengan kita? Pertama mahal, pemeriksaan itu sendiri 60 juta sendiri dan dikirim bisa sampai 4 sampai dengan 5 minggu ya saya rasa. Terakhir pasien saya itu akhirnya terdelay lama sekali untuk mendapatkan terapi yang sesungguhnya. Sehingga standar IHC pun sebenarnya diperbolehkan di luar negeri pun. Ini kalau kita melakukan core biopsi, tentu saja harus melalui guidance USG guiding. Jadi supaya kita bisa mendapatkan jaringan yang betul-betul kita tuju, mana daerah yang akan kita ambil. Karena tanpa guiding dari USG itu akan sulit sekali, walaupun mungkin ada beberapa ya karena tumornya yang sering dipakai latihan sih kalau di RSAS itu adalah tumor yang memang sudah jelas gedenya gitu ya. Tetapi kita harus lihat juga dari USG. Kalau memang dia padat gitu, memang mungkin dia bisa merepresentasikan seluruh tumor tersebut. Tetapi apabila nanti ada bagian-bagian nekrosis atau kistik itu jadi sulit kalau kita tidak melakukan guiding USG. Sehingga pengetahuan atau handling dari USG juga harus dipunyai oleh seorang ahli bedah. Monitor. Setelah kita melakukan primary systemic therapy, kita harus melakukan monitoring. Berapa lama kita mau memberikan primary systemic therapy? Jadi berdasarkan guideline internasional itu dikatakan bahwa paling tidak 4 siklus. 4 siklus kalau kita mau memberikan dan trastuzumab sekalian, atau 8 siklus. Jadi kita masukkan misalnya antrasiklin base terlebih dahulu, kemudian baru taxane base bersama dengan trastuzumab, karena seperti kita ketahui bahwa trastuzumab tidak bisa diberikan bersama-sama dengan antrasiklin karena efek dari dua-duanya adalah kardiotoksik. Kemudian MRI ini merupakan reference imaging ya, yang harus dilakukan apabila kita mau melakukan pemberian primary systemic therapy. Beberapa kasus sih dilakukan dengan USG, ya lumayan sih cukup acceptable, tetapi memang guideline-nya MRI. Di MRI juga harus dilakukan mandatory. Kemudian
semuanya hasil dari primary systemic therapy kita itu evaluasinya tetap hasil PA atau pathological. Jadi tidak bisa si mamografi, ultrasound atau PET ya untuk bisa melihat pathological untuk melihat complete respon dari terapi kita. Jadi tetap saja nanti kita akan harus lihat jaringannya, harus kita periksa, harus di assessment, kirim ke PA untuk mendapatkan hasil pathological tersebut, pathological secara PA. Ini adalah hal yang terjadi apabila kita memberikan kemoterapi. Seperti kita ketahui, ini bukan suatu hal yang baru bahwa apabila kita memberikan suatu primary systemic therapy, maka penyusutan tumor ini bisa berlangsung seperti ini, tapi bisa juga seperti yang B. Kalau yang seperti yang B, ya berarti dia masih ada scatter dari sisa-sisa sel tumor di sekitarnya, walaupun mungkin tumor yang besarnya jadi kecil, tapi sebenarnya kalau kita melakukan operasi, mungkin free marginnya nggak akan tercapai. Karena sebenarnya masih ada sisa-sisa massa tumor di sekitarnya ini yang harus hati-hati. Makanya mengapa tadi imaging itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kita salah mengakses. Ini adalah tindakan operasi yang bisa kita lakukan biasanya, apakah itu berupa mastektomi atau suatu breast conserving surgery. Ini adalah pathological complete response. Pathological complete response ini definisinya bervariasi. Kalau dilihat dari meta-analisis penelitian-penelitian sebelumnya, ada yang menyatakan bahwa dia harus clear semua. Jadi tidak ada invasive cancer pada breast and axillary node. Kemudian juga tidak ada DCIS-nya. Kemudian ada yang memperbolehkan DCIS. Ini sebenarnya dianut ya, terutama kalau di RSAS itu kita memakai kriteria Paine and Miller classification untuk mengevaluasi hasil patologi anatomi sesudah dilakukan primary systemic therapy. Kemudian, satu lagi mungkin yang apabila membaca literatur dari Amerika, mereka menggunakan residual cancer burden. Jadi mereka mempunyai suatu program di komputer yang memasukkan semuanya, kemudian nanti ada angka-angkanya, kemudian nanti akan keluarlah residual cancer burden-nya. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan operasi seperti itu, pada waktu kita melakukan BCS, bagaimanapun kita harus mencapai free margin. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena kita harus mencapai free margin itu. Bahkan dalam suatu guideline internasional sekalipun, radioterapi itu menyatakan bahwa dia tidak akan bisa membersihkan sisa-sisa dari tindakan terapi surgery yang tidak mencapai free margin. Jadi tetap saja nanti outcome-nya akan jelek kalau kita tidak mencapai free margin. Beberapa hal yang sudah disepakati bahwa free margin pada after PST itu sama saja dengan ketika melakukan assessment untuk pasien yang kita lakukan terapi surgery terlebih dahulu. Jadi kita harus mencapai free margin dengan knowing, kemudian pada DCIS ya 2 mm kalau di standar internasional. Kemudian bagaimana pemberian radioterapi sesudah ini? Sesudah kita melakukan PST dan kemudian primary systemic therapy kemudian tercapai pathological complete response, apakah kita boleh mengomit atau menghilangkan pemberian radioterapi? Karena kan selama ini yang kita kenal kalau kita melakukan BCT, salah satu syaratnya adalah pasien tersebut harus mau menerima radiasi, kemudian atau dia tidak mempunyai kontraindikasi untuk dilakukan radiasi. Penelitian yang sekarang pun tetap mengharuskan, walaupun pasien tersebut mencapai pathological complete response, tidak cukup kuat data-data yang ada atau penelitian meta-analisis untuk menghindarkan pemberian radioterapi, walaupun sudah sesuai systemic therapy tercapai pathological complete response. Ini tindakan operasi ya, seperti saya sampaikan, ini mungkin Dr. Iskandar 2 minggu yang lalu ya, mungkin 2 minggu yang lalu juga sudah sudah mempresentasikan mengenai bagaimana tindakan terapi kita. Jadi ini ada hal yang harus didiskusikan sama pasien. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua ID, jangan sampai ada kesenjangan antara apa yang bisa kita tawarkan dengan pengharapan pasien. Jadi kalau nanti hasil BCT-nya akan jelek, itu pasien harus sudah mendapatkan gambaran ya seperti apa sih nanti kalau saya ingin di BCT ingin mempertahankan kanker payudara, akan mempertahankan payudara, tetapi harus mengeradikasi kanker payudara. Karena kita harus tetap melakukan free margin. Jadi artinya mungkin kita akan mengambil jaringan payudara itu cukup luas. Nah, sesudah kita mengambil cukup luas, apakah hal ini yang diharapkan oleh pasien gitu? Kalau di luar negeri itu sudah ada program yang menggunakan artificial intelligence untuk membuat remodeling. Jadi kira-kira berapa persen yang akan kita ambil, kemudian bentuknya akan seperti apa? Jadi kalau nanti bentuknya jelek, ya mungkin itu harus dibicarakan sama pasien. Ini
Mungkin ini saya hanya mengulang sekilas saja, bahwa biasanya pengambilan 20% dari volume dari payudara itu pasti membutuhkan onkoplasti. Jadi tidak cukup hanya menggunakan konvensional BCS, harus melakukan eksisi white margin, kemudian dengan white margin dalam tanda petik ya, pada frozen section tercapai free margin, tetapi juga kita harus lihat apakah dia nanti lebih baik, karena banyak hal yang berpengaruh. Jadi banyak hal yang harus diakses, lokasi tumor, kemudian volume payudaranya sendiri. Ini saya hanya mengulang saja, tetapi pada intinya ini adalah suatu hal yang harus kita bicarakan dengan pasien. Kemudian kalau misalnya 2 minggu yang lalu Dokter Dedi itu berbicara mengenai sentinel lymph node biopsi, nah bagaimana dong dengan pasien yang sudah primary systemic therapy? Mungkin Dokter Dedi kemarin sudah menyinggung sedikit ya mengenai hal tersebut. Pada pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi, hanya penelitiannya sebenarnya hanya sedikit, hanya 2 lah yang bisa dipresentasikan di sini, yaitu yang satu ACSOG Zebra 1071, di mana dia mendapatkan bahwa ternyata pada pasien yang sentinel node biopsi ini adalah yang N0-nya secara clinically sebelum dilakukan kemoterapi N0 ya, jadi N0 betul-betul negatif. Kemudian satu lagi adalah sentina. Kesimpulannya saja bahwa pada pasien-pasien dengan yang sudah dilakukan neoadjuvan kemoterapi, maka pemberian melakukan sentinel lymph node itu boleh diperbolehkan pada pasien yang N0, tetapi dengan syarat menggunakan dual tracer. Sedangkan di kita sendiri kita masih menggunakan satu ya, blue dye saja. Jadi minimal dual tracer itu pun ternyata identification risk-nya lebih rendah pada pasien yang tidak dilakukan primary systemic therapy. Jadi seperti kita lihat jurnal-jurnal, bahkan mungkin salah satu kita ya, Dr. Yarsa di Praboy juga sudah mempublish satu jurnal bahwa ternyata memang terdapat penurunan efikasi risk pada pasien yang mendapatkan neoadjuvan kemoterapi karena adanya disruption dari lymphatic system akibat operasi akibat pemberian dari kemoterapi tersebut. Sehingga pada yang N0, tapi pada yang N1 apabila sebelum kita pemberian primary systemic therapy sudah N1, walaupun dia terkonversi menjadi N0, sementara di negara kita tidak punya yang namanya dual tracer, ya kalau di Bandung sih tidak ada ya dual tracer, hanya one tracer saja dengan blue dye sama, maka menurut saya lebih aman dilakukan axillary clearance saja langsung. Walaupun ya pada di jurnal-jurnal internasional sih dia memperbolehkan pada N1 yang konversi menjadi N0, lakukan saja sentinel lymph node biopsi, tapi catatannya harus dual tracer. Nah, kemudian ini adalah suatu isu baru yang kemarin dilemparkan oleh teman-teman sejawat ya, para ahli bedah juga di luar negeri, bahwa di era primary systemic therapy pada kelompok high risk sama HER2 di mana angka pathological complete response-nya menurut penelitian mereka bisa mencapai sampai 70%. Jadi pada yang tipe HER2, pada tipe triple negatif itu lebih rendah. Kemudian apalagi tipe hormonal ya, walaupun dia high grade itu jangan mengharapkan pathological complete response terlalu tinggi karena hanya 7-11% kalau dibaca. Tetapi pada yang tipe HER2 itu dia bisa mencapai 70% dengan yang hormonal reseptornya negatif. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah kita harus melakukan BCT? Ini mungkin yang kemarin materinya Dr. Farida ya, maka adanya vacuum assisted cord biopsy. Jadi pertama kita harus melokalisasi daerah tumor bed sebelumnya yang sebelum dilakukan primary systemic therapy. Kemudian setelah terjadi pathological complete response ya dilakukan vacuum assisted core biopsy, di mana di situ kita bisa menyeluruh jaringan tumor karena harus diakses untuk mencapai pathological complete response kan nggak bisa diambil contohnya, tapi semua harus terambil. Itulah keuntungannya dari vacuum assisted core biopsy. Sementara di negara-negara yang sudah melakukan vacuum assisted biopsy ini beranggapan bahwa tindakan operasi walaupun berupa BCT itu merupakan suatu hal yang menurut mereka berlebihan. Sehingga suatu saat mungkin ya, tapi kayaknya di Indonesia masih agak jauh ya. Mungkin kalau di luar negeri itu para Bresargen di sana berkata bahwa mungkin akan ada suatu era di mana kita menjadi lebih rileks, lebih santai karena beberapa pasien itu akan dilakukan seperti ini pada pemberian primary systemic therapy yang mencapai pathological complete response. Nah, setelah kita mendapatkan hasil pathological complete response tadi ya, atau hasil
hasil PA sesudah di primary systemic therapy, kita lakukan operasi mau BCT, mastektomi, ataupun mungkin beberapa teman di Jakarta sudah mempraktekkan VABB tadi. Ini gunanya apa? Kita harus melihat untuk terapi berikutnya. Jadi pada pasien-pasien yang misalnya mencapai complete response, yang mungkin tidak akan ada perubahan terapi pada tipe HER2, kita berikan trastuzumab-nya sampai selesai 1 tahun, atau bisa dengan pertuzumab sekalipun. Tetapi kalau misalnya dia masih terdapat residual disease, yaitu Miller pain-nya 4 atau berapa ya, kita masih menggunakan HE, tidak menggunakan IHK. Sebenarnya kalau mau pada yang pain Miller 4 itu kita lakukan pemeriksaan sitokeratin untuk melihat apakah benar-benar dia masih karsinoma atau memang udah hancur ya. Kalau misalnya perlu ya untuk mendeeskalasi pemberian terapi kita. Tetapi apabila tidak, maka kita harus meningkatkan atau mengganti pemberian si anti targeting terapi tersebut menjadi yang second line, dan itu tentu saja ya cukup mahal juga. Itu kita berikan TDM1 selama 14 cycle. Jadi itu adalah salah satu keuntungannya kita melakukan primary systemic therapy, karena selain kita bisa menurunkan surgery, tindakan surgery kita juga dapat memperkirakan atau membuat perkiraan terapi selanjutnya yang akan diberikan pada pasien. Jadi sebagai kesimpulan, sebenarnya core biopsi ini sangat penting ya, esensial untuk histological diagnosis karena semuanya bermula dari sini. Kemudian FNA itu hanya acceptable untuk memverifikasi adanya penyebaran ke kelenjar getah bening apabila kita temukan secara klinikal, yaitu secara pemeriksaan fisik ataupun dengan pemeriksaan USG dan MRI didapatkan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian genomic signature ini memang dianggap bolehlah sebagai suatu pemeriksaan tambahan, kemudian sangat berguna katanya untuk memprediksi, karena kita tahu pemeriksaan imunohistokimia sendiri kan sebenarnya mempunyai beberapa kelemahan, tetapi ya tentu saja harus diperhatikan antara keseimbangan kegunaannya dengan finansial dari pasien, apalagi ini hanya untuk diagnostik sih sebenarnya, untuk prognostik ya pemberian terapi. Jadi mereka sendiri tidak mungkin boleh ditambahkan, tetapi tidak menjadi suatu hal yang mandatori sekali. Kemudian pemberian antrasiklin dengan taksan itu masih menjadi suatu hal yang sebenarnya masih antrasiklin backbone itu masih cukup bagus. Jadi ada beberapa teman yang sudah beralih, artinya langsung memberikan pada HER2 positif itu diberikan langsung second line dengan memberikan taksan, tapi pada penelitian-penelitian ternyata dengan antrasiklin pun cukup baik. Kemudian cardiotoxicity-nya juga sebenarnya tidak terlalu heboh karena antrasiklinnya diberikan 4 siklus, kemudian baru nanti akan diberikan taksan bersama dengan si trastuzumab-nya. Kemudian ya wacana baru ada memberikan dual targeting HER2 sebagai kombinasi pada pemberian primary systemic therapy yang tentu saja akan menambah cost. Jadi kita memberikan trastuzumab dengan pertuzumab sekaligus untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian ternyata patologika complete response ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan long term efficacy dari neoadjuvant kemoterapi tersebut pada unselected breast cancer patient. Kemudian tapi memang dia bisa digunakan sebagai salah satu faktor ya untuk memprediksi atau kita memberikan apakah kita mau agresif atau mau tidak agresif pada tipe-tipe yang high risk seperti triple negatif dan HER2. Kemudian yang paling berperan adalah sebenarnya status dari hormon ya. Jadi akhir-akhir ini saya banyak sekali menerima pasien dengan triple positif, dan itu merupakan suatu hal yang rumit dan complicated yang saya perhatikan. Pertama juga ternyata pengobatannya menjadi lebih sulit, ya, hasilnya tidak terlalu baik karena mungkin itu ada suatu cross talk dan sebagainya, suatu hal yang rumit lah dengan si hormonal drive-nya, walaupun kita sudah memberikan blok pada HER2-nya dengan optimal. Kemudian MRI sebenarnya adalah suatu teknik yang sebenarnya sangat direkomendasikan kalau misalnya kita memberikan primary systemic therapy, karena kita harus mengevaluasi residual disease yang mungkin akan lebih jelas terlihat dengan MRI. Kemudian hal-hal seperti PET, kemudian US mamografi itu ternyata tidak terlalu tidak terlalu akurat kalau kita langsung bisa melihat pasien akan mengalami complete response hanya berdasarkan hasil ini. Jadi tetap harus kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi. Dan ternyata residual disease after primary systemic therapy ini mempunyai prognostik yang merupakan satu faktor prognostik yang cukup signifikan. Kemudian tetap harus kita deliver ke pasien
jangan sampai pasien tersebut berharap sesudah pemberian primary systemic terapi dan mencapai pathological complete response, mereka bisa menghindari radioterapi. Karena beberapa nggak mau dilakukan BCT sebenarnya salah satunya adalah kelelahan karena mereka harus menjalani radiasi habis itu ya. Dan radiasi itu cukup akan. Kemudian setelah adekuat untuk melakukan pun